kita melalui secara bisnis entity, bisnis to bisnisnya tetap mengikuti proses yang dimintakan oleh atau dijalankan oleh CSL. Tentu saja dengan mereka telah menunjuk JP Morgan sebagai sebagai konsultannya dan melakukan tender. Kita mengikuti proses yang ada. Nah, di samping itu tentu saja kita tetap komunikasi dengan CSL itu sendiri, kemudian dengan pihak JP Morgan, hal-hal yang menjadi concern kita. Di dalam suatu proses tender seharusnya adalah semua berkas-berkas itu adalah dibuka, kemudian diberitahukan kepada position-position masing-masing bagaimana sehingga semua bidder itu understand atau mengerti, memahami kontekstual di dalam pelelangan ini. Nah, yang kedua, apakah kita berkomunikasi? Tentu saja kita melaporkan terus baik kepada Pertamina karena kita mengadakan rapat rutin maupun SKK Migas maupun pemerintah. Dan sudah kita laporkan terus-menerus update yang terjadi pada saat ini. Kita pada saat ini adalah memang dalam proses biddingnya adalah final offering kepada mereka dan kemudian nanti dievaluasi mereka pada akhir April ini dan sudah ada titik terang. Sekali lagi ini adalah suatu proses bisnis to bisnis yang tetap kita ikuti dari PLN karena PLN meyakini juga bahwa at the time mungkin CSL akan terbuka hatinya, tinggal bagaimana menyelesaikan ini. Yang paling penting adalah kan ini adalah long term kerjasama antara Chevron dengan Indonesia ini sangat panjang sekali kan gitu. Dan sejak zaman tahun berapa gitu. Jadi ini juga yang harus menjadi perhatian kan istilahnya kalau bahasa saya ya in the last minute we think oke lah kami udah banyak nih. Udahlah case giving away pun bisa kan sebenarnya gitu. Ya. Pak Bob Sahril menjawab pertanyaan apakah PLN kemudian masih tetap berniat untuk ikut dalam tender lelang ini, probabilitasnya kemungkinannya seberapa besar Pak? Atau PLN masih akan tetap fighting till the last drop? Ya, kita akan fighting until the last drop. Jadi ini adalah suatu komitmen kita untuk mendukung. Komitmen ini bukan untuk PLN sendiri Mas, tetapi bagaimana ini adalah blok Hokan ini berproduksi terus-menerus dan dapat kita harapkan ini adalah yang bagian besar ya, lebih di atas 100 ribu barrel per hari, yang itu kan sangat membantu di mana kita sekarang sangat membutuhkan untuk lifting minyak yang lebih besar lagi. Nah ini kita harus memastikan dan PLN harus berjuang bukan untuk kepentingan PLN tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Nah yang kedua bagaimana kita secara any means that we do, bagaimana cara melakukan ini. Tapi memang pada saat ini kami secara terbuka menyatakan bahwa untuk tetap berlangsung itu, kalau kita itu tetap harus menggunakan the condition existing for the time being. Untuk melaksanakan itu kita harus menggunakan aset-aset yang ada pada saat ini. Karena dalam waktu yang ada transisi ini. Mengapa? Supaya mulus kan kalau kita membangun pun kita membutuhkan waktu dan kemudian di dalam transisinya mungkin switch over-nya kita membutuhkan waktu juga dan sebagainya. Tentu saja itu yang menjadi suatu komitmen kita adalah bagaimana di berlangsungan baik kita mengambil aset yang ada ini kemudian untuk dilaksanakan sementara. Nanti kalau sudah termasuk kan tidak ada masalah. Nah yang ketiga itu adalah PLN tetap berusaha untuk mengajak kepada semua pihak bagaimana bersama-sama berkomunikasi juga para stakeholder ini kepada CSL, kepada Chevron Pacific Indonesia. This is not kepentingan PLN bukan. Ini kan PLN kan bagian kecil daripada proses listrik uap ini kan bagian seperti kata Pak Wakil SKK Migas Pak Patayani itu bahwa ini adalah bagian kecil. Tapi bagian kecil ini bagian daripada ini harus jalan karena tidak bisa memproduksi. Jadi this is untuk kepentingan secara nasional. Jadi kita harus adalah satu kesepahaman, satu front yang sama-sama ini mengkomunikasikan kepada sektor. This is not about ini bukan hanya tentang PLN. Negara Republik Indonesia. Ya. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.